Tadi Pak mungkin kembali lagi ke soal premi 50.000 atau 40.000. Nah, berapa yang didapatkan jika terjadi risiko buat UMKM? Mungkin kawan akurat ingin tahu itu. Ya. Tadi kan tidak ada survei ya. Iya. Kalau survei itu namanya kalau istilah di asuransi indemnity, tapi kita nggak usah bahas sana. Kita dari survei adanya santunan. Jadi kalau kalau risikonya terbakar, maka kita sampai mengganti 5 juta kalau usaha yang tempat usaha, tapi kalau rumahnya kita mengganti sampai dengan 20 juta. Asuransi motor juga ada, asuransi kecil. Motor yang gojek-gojek itu bisa diasuransi kan Pak? Asuransi itu juga. Bayangin juga kalau tabrak mobil dan sebagainya. Betul, karena dia berjalan tiap hari ya. Nafkahnya dari situ nggak diasuransikan dan itu hanya preminya hanya 50.000 setahun. Saya ulangnya 1 tahun saja. 50.000. Kalau 50.000 setahun berarti kan kira-kira 6.000 nggak sampai 4.000 sebulan ya. Sebulan ya. Berarti ojek-ojek online itu sangat diuntungkan dong dengan ada proteksi ini Pak. Kalau mereka ikut ya, karena tidak semua ikut. Ya. Ini kan perkara ini kan juga perkara pertama adalah trust, percaya, yang kemudian melek risiko seperti itu, kemudian mudah mengakses. Jadi kalau semua lengkap itu mereka ikut, itu terproteksi mereka. Motornya bisa langsung diganti, bisa beli motor baru kan? Betul. Bisa beli motor baru dan recovery-nya lebih cepat Pak ya. Cepat. Ada, Minimal kalau nggak cukup beli motor yang bagus ya adalah uang setengah diberikan oleh asuransi. Pak, kalau melihat perjalanan UMKM selama 2 tahun terakhir ini, kan pandemi tuh, mungkin banyak juga yang bangkrut atau kolaps gara-gara pembatasan dan segala. Melihat itu gimana Pak? Ya kita bicara tentang hasil riset dulu ya. Yang pertama adalah kita dari riset dari OJK, termasuk dari OCBC, termasuk dari BCG, ya konsultan, itu menunjukkan data bahwa usaha yang paling terdampak adalah usaha konstruksi, kemudian perdagangan, kemudian akomodasi, makanan dan minum dan sebagainya seperti itu. Tetapi kemudian pariwisata, penerbangan itu benar. Apa yang terjadi? 80% pengusaha kecil kita ada di usaha itu. Artinya apa? Sebenarnya pandemi kemarin tuh usaha kecil banyak terdampak. 80% ada di situ. Jadi berarti memang pandemi itu menghantam banyak di usaha kecil. Oleh karena itu, belajar dari situ, maka survei berikutnya mengatakan bahwa 80% itu sudah sadar bahwa dia bersedia berasuransi. Bahkan di usaha kecil sendiri, maksudnya resiko-resiko yang tadi kita cerita, 73% mengatakan bahwa saya akan mengasuransikan risiko saya termasuk tuntutan pihak ketiga. Contoh gini, misalnya gini Pak, naik motor, pengusahanya naik motor, kemudian nabrak orang, rusak motor kita, diganti asuransi motor kita. Tapi yang kita tabrak kan bisa nuntut. Kamu bikin rusak mobil saya, rusak motor saya, itu juga bisa diganti. Gitu. Jadi macam-macam. Jadi pihak ketiga nih bisa juga ya? Bisa juga di-cover. Okay. Jadi mau saya kembali lagi, bahwa dampaknya UMKM banyak, sehingga mereka sadar risiko, maka tugas kita adalah bagaimana membuat mereka masuk menjadi berasuransi supaya terproteksi, supaya UMKM kita menjadi sustain. Kira-kira itu Pak Adisal. Dan ini berarti kan peluang bagi Brins untuk lebih mengenalkan proteksi usaha ini kepada UMKM dan kesadarannya sudah ada. Nah, bagaimana strateginya ini agar biar kan masih banyak tuh yang belum sadar ya ataupun belum mendaftar sebagai di proteksi ini. Bagaimana strategi Brins Pak? Yang pertama, apa yang kita lakukan adalah bagian daripada literasi nih. Jadi akurat bersama Brins, Bapak secara langsung tidak langsung sebenarnya sudah membuat acara literasi kepada masyarakat bahwa asuransi itu penting. Yang pertama itu. Maka setiap berbicara di media-media seperti yang sekarang, online, media televisi, media cetak, saya selalu sisipkan tentang literasi. Yang pertama strateginya. Karena orang tidak berasuransi kan bukan karena tidak mau, tapi tidak paham. Tidak paham. Maka dipemahamkan dulu kan seperti itu. Yang kedua adalah ketika dia paham, kemudian men-create produk yang sesuai dengan kebutuhan.
artinya ada perubahan behavior kan, mereka betul. bagaimana cara menjangkau. Yang ketiga adalah channel distribusi kita. Selama ini kita itu sebelum pandemi ya, kita itu kan jarang kita dengar asuransi itu dijual secara online. Kalau sekarang kita juga ciptakan media, bahkan kita punya aplikasi juga, kita bikin orang bisa belanja asuransi lewat aplikasi mobile, langsung. Seperti itu. Namanya apa Pak? Namanya Brins Mobile. Brins Mobile. Brins Mobile ya. Jadi bisa dengan mudah download itu aplikasi. Download itu dan kita sudah bisa belanja asuransi di situ apa yang mau diproteksi. Ya. Misalnya rumah, tapi ini tidak terbatas pada mikro ya. Iya, oke. Rumah, kendaraan, mikro tentunya, motor bisa, personal accident bisa. Bahkan kalau kita menggunakan Brins Mobile, kalau download, itu resiko bisa kita proteksi, bisa kita atur. Misalnya gini Pak, anak muda, sobat Brins dan juga kawan akurat, mungkin alokasi dananya pas-pasan ya, pas-pasan. Ya. Tapi harus diasuransikan. Betul. Itu bisa dipilih Pak. Bisa asuransi setahun, asuransi mobil itu katakanlah nilai mobil 500 juta, mungkin setahun itu bisa 5 juta. Setahun cukup 5 juta. 5 juta. 5 juta, oke. Tapi barangkali pas 5 juta kita mau gunakan untuk lain. Iya. Kita mau hanya 6 bulan, bisa dipakai 6 bulan di situ. Masih saya hanya mau pakai sebulan, bisa juga sebulan, 2 minggu, seminggu, bahkan 1 hari pun bisa. 1 hari pun bisa ada di situ. Iya. Oh, jadi fleksibel dari sisi waktu Pak ya. Dari segi waktu. Sesuaikan budget. Dan itu tercover. Misalnya mau ke Bandung atau mau perjalanan kendaraan ke Jawa. ke Sumatera. Ya. Khawatir ada kecelakaan. Di cover seminggu, di cover 2 minggu, di cover sebulan. Itu bisa, itu sangat murah. Tidak perlu setahun. Atau ada orang yang mungkin kendaraannya katakanlah 2. Iya. Ya, 2 kendaraan mobil jarang istri, dipakai. mobil suami. Ada namanya mobil simpanan juga kan. Mobil, ya. Kirain ini aja simpanan. Ini ada juga simpanan. Ada juga simpanan. Itu bisa saja diproteksinya ketika mau jalan. Pakai aplikasi. Itu sangat simpel. Jadi sudah lengkap di aplikasi BRI Brins. Ada di situ, Brins bisa dicek nanti di situ. Terus bagaimana Pak Brins ini menyambut era digitalisasi ini di Brins sendiri? Brins sendiri itu adalah suatu kewajiban juga. Maka di 2020 kemarin saya pun melakukan transformasi ya. Di Brins ini melakukan transformasi di 2 hal. Yang pertama adalah transformasi bisnis based on digital. Yang kedua adalah culture yang perbaiki. Tapi kita tidak bicara itu, kita bicara transformasi digital. Tahun 2020 saya membangun sistem aplikasi internal, proses internal itu ada sampai 17 aplikasi. Internal proses ya. Karena percuma kita digitalisasi jangkau masyarakat untuk belanja asuransi, tapi di dalamnya tidak masih digital. Manual ya. Sama juga bohong, itu namanya. Tidak support, akhirnya tidak matching Pak ya. Tidak matching di sini, sana orang belanja digital, tiba-tiba di sini banyak sekali orang yang bikin input. Maka itu juga kita lakukan transformasi digital, proses bisnisnya, kemudian produknya juga bisa support digital. Kemudian bisnis model tadi itu menjangkau digital, secara digital. Kemudian organisasinya pun saya perbaiki. Maka kita di sini ada juga namanya, kita baru bentuk juga namanya divisi digital. Dialah nanti bertanggung jawab untuk bagaimana memastikan digitalisasi berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian IT kita support, kita juga selalu mengupgrade kapasitasnya. Jadi memang kita teknologinya Pak ya. Kita all out lah. Karena terlambat kita melangkah itu berbahaya. Berbahaya, betul. Jadi jangan tapi terlalu cepat kita melangkah, bahayanya juga ada. Jangan sampai terlalu cepat melangkah tapi tidak ditata dengan baik sehingga risiko muncul. Karena digitalisasi itu kan selain ada manfaatnya, bahayanya juga banyak, termasuk risiko-risiko cybercrime dan sebagainya, itu harus kita jaga juga. Hacker harus diprotek juga itu ya. Ya, betul. Nah Pak, kalau melihat digitalisasi tadi sudah dilakukan, nah dilihat dari sekarang ini seperti apa pertumbuhan bisnis di Brins ini untuk mengelola ini? Apa ada kenaikan dari tahun ke tahun atau stagnan? Ya, tahun 2020 pada puncak pandemi itu segala industri kan
dampak ya, termasuk industri keuangan, termasuk industri asuransi. Asuransi waktu itu terkontraksi minus 4% tumbuhannya. Ya, waktu itu 2020 alhamdulillah BRINS masih bisa tumbuh 4%. Jadi ada terpaut 8% dari industri kan. Karena dia minus 4, kita tumbuh 4. Kemudian 2021 pun sebenarnya masih terkontraksi. Jadi masih industri masih minus 0,02% pada 2021 ini kemarin. Masih kontraksi ya? Masih 0,2%. Tetapi BRINS sudah tumbuh 12,3%. Seperti itu. Dan kita berharap bahwa terus bertumbuh untuk tahun depan, dan kita butuhkan sustainabilitas. Oleh karena itu kita juga masuk lebih banyak ke mikro sebenarnya, selain juga untuk tujuan proteksi lebih luas, sebenarnya itu juga lah untuk sustainability growth, karena potensinya besar, orangnya banyak. Betul. Jadi ada growth yang kita harapkan berkesinambungan. Jadi tumbuh terus ya? Iya, masih tumbuh. 2 digit terus berarti dari alhamdulillah 2 digit terus. Luar biasa. Iya. Soal transaksi pembayaran nih Pak, UMKM ini sekarang kan sudah digitalisasi, kemudian sistem pembayaran juga sudah menggunakan KRIS ya, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berbasis aplikasi. Nah, apakah BRINS juga sudah mengembangkan sistem transaksi berbasis digital atau aplikasi? Sebenarnya memang betul Pak. Sekarang ini kan bahkan di pasar-pasar tradisional orang bisa KRIS sudah, kan? Ya kan? Nah, sebenarnya itu hanya salah satu cara Pak. Cara pembayaran itu banyak. Ada yang bisa menggunakan platform-platform yang dari fintech seperti GoPay. Ada juga yang virtual account. Betul. Itu bisa. Jadi kita bisa ada semua ini. Bisa Bapak gunakan GoPay, bisa bayar, virtual account, transfer biasa pun bisa. KRIS ini kan hanya salah satu cara Pak. Jadi tinggal gini aja kan. Tempel, Iya. Yang penting kita udah punya rekening di sini, mereka punya alatnya ya bisa jalan. Jadi sebenarnya begitu simpel sekarang. Berarti BRINS sudah bekerja sama dengan Iya, kita kerjasama. Karena kan kita kan induknya BRI Pak. BRI punya KRIS. Oh iya, punya KRIS, ya betul. Jadi udah pasti kerjasama dengan itu. Iya. Oke Pak Pankar, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Baik. Belajar dari pengalaman krisis pandemi kemarin, apa pesan-pesan khusus dari Pak Pankar untuk para pelaku UMKM di Indonesia? Apa Pak? Ya, pertama adalah saya mengatakan bahwa resiko itu datang tidak pernah kita duga. Kalau kita duga, bukan risiko namanya. Yang pertama Pak ya. Maka para pelaku UMKM, bukan hanya pelaku UMKM, seluruh rakyat Indonesia ini harus sadar bahwa kita hari-hari kita berhadapan dengan risiko yang kita tidak pernah tahu kapan terjadinya. Tidak terjadi, alhamdulillah. Maka karena ada sesuatu yang predictable, yang namanya unforeseen, nggak bisa kita lihat, nggak bisa diprediksi. Iya, maka resiko itu transferlah kepada perusahaan atau pihak yang mau menanggung atau mengelola risiko itu. Jangan tanggung sendiri. Kalau ada rumah terbakar nilai rumah 1 miliar, kalau terbakar kan berarti kita harus membayar untuk bikin rumah, kan kita harus punya uang 1 miliar kan? Tapi kalau kita transfer risikonya kepada pihak pengelola risiko, asuransi dalam hal ini, kita cukup membayar premi kepadanya itu kurang dari 1 juta setahun. Terjadi apa-apa, rumah kita kembali baru 1 miliar nilainya. Begitu sederhana cara berpikir, tapi kadang-kadang begitu kita tidak memikirkannya. Nah, kemudian jangan terlalu berpikir bahwa asuransi itu rumit. Tadi sudah sampaikan simpel, asuransi simpel. Karena asuransi itu, kalau kita berasuransi sebenarnya ada yang namanya prinsip utmost good faith. Jadi di sana percaya, saya percaya, kalian juga percaya sama saya. Apa yang kalian laporkan adalah sesuatu yang benar, dan saya akan mengcover kalau itu kebenaran. Jadi jangan pernah ragu berasuransi. Berikut adalah untuk pengembangan UMKM, bahwa pilar ketiga tadi itu harus berjalan, proteksi tadi kan. Nah, yang berikut adalah karena dia menjadi pilar utama dari pembangunan ekonomi negara ini, untuk ketahanan ekonomi negara, maka kita harus perkuat tadi. Tetapi
UMKM juga itu harus kita bina. Bagaimana mereka go digital, tidak hanya go digital, tadi sudah sampaikan, tapi bagaimana semua hal-hal yang membuat mudah untuk mengakses pasar, mudah untuk diakses, mudah untuk dibelanja karena menarik, itu harus kita bina semuanya. Jadi ada peran berbagai pihak, Pak. Kita tidak bisa menyampaikan peran ini hanya kepada pelaku UMKM, tapi segala pihak yang terkait di situ, itu harus turun membantu supaya ketahanan ekonomi kita bisa sustainable seperti itu. Kira-kira itu Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Pangkar. Dan bagi para pelaku usaha, kita harus ingat ada 3 pilar selain pemberdayaan UMKM, kemudian juga pembiayaan. Jangan lupa ada pilar yang ketiga adalah proteksi risiko usaha. Dan bagi para kawan akurat atau kawan milenial, daftarkan, download aplikasi BRI Insurance di Play Store dan Anda bisa langsung mendaftar dengan premi yang sangat terjangkau. Terima kasih Pak Pangkar atas wawancaranya, obrolan kita santai kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Lain kali mungkin kita bisa ngobrol lagi dengan tema dan topik yang lain. Dengan senang hati Pak Rizal ya. Baiklah, demikian wawancara kita dengan Pak Pangkar Umron, Direktur Utama BRI Insurance. Sampai jumpa, sampai ketemu kembali dalam program Akurat Talk berikutnya. Terima kasih. Salam. Makasih Pak. Baik, thank you Pak Rizal.